Bapa kami yang di surga, kembali sukacita siang menjelang sore ini kami beribadah, bersukacita memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam setiap hari-hari kami selalu butuh Engkau Tuhan, karena tujuan hidup kami sesungguhnya adalah untuk memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami anak-anak-Mu akan selalu hidup dalam segala aktivitas kami, dan kami selalu mengingat Engkau pencipta kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus, amin. Pembacaan kitab siang menjelang sore ini terambil dari 2 Tawarik 33 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 20 dengan perikop Raja Manasye. Terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga 18 yang berbunyi demikian. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalalkan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem, namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebah Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat orang Israel berpergi keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerahkan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, Sesungguhnya
Semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tuhan sangat baik, dia bisa mengampuni orang yang mau bertobat seperti Manasye. Demikian juga kita, kalau kita sudah menyimpang dan jauh dari Tuhan, kembalilah kepada Tuhan yang hidup, yang benar. Tuhan Allah Israel, dia tidak berkenan kepada penyembahan-penyembahan Baal, patung, dan mesbah-mesbah lain. Karena dia melihat, dia tahu. Sehingga kita semua akan mendapatkan konsekuensi dari penyembahan-penyembahan itu. Tuhan, terima kasih, biarlah kami selalu setia dalam Engkau, supaya kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi setiap setia dan setia selamanya di dalam-Mu, mempercayakan hidup kami bukan kepada penyembahan-penyembahan lain, kepada hal-hal duniawi dan juga kepada yang Kau ciptakan, tetapi kami benar-benar memuji menyembah Engkau, menyembah benar-benar Tuhan yang dari surga yang hidup, dan melalui Yesus Kristus kami mengenal Bapa yang adalah Tuhan dan pencipta langit dan bumi. Terima kasih Roh Kudus, terang-Mu selalu menerangi hati dan jiwa kami untuk mengerti memahami ini, agar kami semua hidup dalam pertobatan. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.